kita kembali ke tempat kita awal tadi datang harusnya. Tapi ini menjadi yang terakhir. Woi. Kameramen. Oke, kita berada di tempat awal kita datang tadi. Oke, di sini ada Rehan Nabil. Jadi saya baca di sini menceritakan tentang pengiriman paket di Jambi. Oke. Nah, mungkin dari Nabil bisa ceritakan, bisa jelaskan hasil penelitiannya. Nah, jadi pada masa kolonialisme itu Kak, pengiriman paket itu masih menggunakan jalur laut ataupun jalur air sebagai jalur utama Kak. Nah, kalau misalnya pada Provinsi Jambi, yang menjadi jalur utama itu adalah Sungai Batanghari Kak. Kemudian Jambi ini juga menghubungkan antara negara Indonesia dengan negara Singapura Kak. Jadi misalnya kalau ada paket yang dikirim dari Singapura ataupun paket yang dikirim dari Indonesia mau ke Singapura, itu melalui Jambi Kak. Kemudian ada mekanisme pengiriman paket. Nah, paket yang dikirimkan itu berupa surat ataupun barang Kak. Nah, itu sama seperti sekarang, akan tetapi sekarang tidak menggunakan surat lagi Kak. Soalnya kan sudah ada media sosial. Kalau dulu telepon itu masih sangat susah, apalagi media sosial Kak. Jadi surat masih sangat sering dikirimkan. Nah, untuk sistem pengiriman surat ini ada menggunakan pos terbang Kak, atau yaitu menggunakan kode bola ayam untuk menandai waktu pengantaran Kak. Seperti kita lihat di gambar ini. Nah, jadi apabila surat ditempeli dengan bulu berwarna putih, maka surat ini harus sampai pada siang hari Kak. Kalau misalnya bulu ditempeli oleh bulu berwarna hitam, maka surat ini harus sampai pada malam hari. Kalau misalnya ditempeli kedua-duanya Kak, berarti dia harus sampai secepat-cepatnya Kak, urgent gitu. Kemudian untuk tarif pengiriman paket itu disesuaikan dengan berat, tujuan dan juga ukuran paket Kak. Kalau misalnya untuk pengiriman surat itu harus menggunakan perangko. Kalau paket berapa? Kalau paket tidak pakai perangko, cuma ini kata perangko Kuala Tunggal. Sengaja pilih yang Kuala Tunggal. Kenapa pilih Kuala Tunggal? Dari Tunggal. Kemudian ada kantor pos Kak. Kantor pos ini sangat berperan penting dalam pengiriman paket karena untuk menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya Kak. Jadi kantor pos ini berperan dalam pendistribusian dan juga administrasi. Nah, ada kantor pos yang masih merupakan peninggalan dari zaman Belanda Kak. Nah, ini dari zaman Belanda udah ada Kak. Kenapa ini adalah kantor pos Muara Tebu. Kenapa kami berani bilang kalau ini dari zaman Belanda? Soalnya di sini nih masih ada tulisan Belandanya Kak, yaitu Van Berden Tegang, yang artinya tidak boleh masuk Kak. Ini sistemnya tuh kayak pos kolonial Belanda yang kayak di Jawa tuh Kak, yang setiap beberapa kilo tuh ada pos tertentu yang untuk mengganti kendaraan gitu. Transit gitu. Kan kalau di Jawa tuh kan kita tahu, itu tuh kan posnya tuh di Jalan Pantura. Nah, itu tuh kan mereka rata-rata berkuda. Nah, itu kan pasti ada jadi ada pos transit. Kalau di wilayah Sumatera juga ada transit gitu nggak? Ada Kak. Jadi setiap wilayah itu pasti akan ada kantor pos Kak. Untuk ya karena kurir-kurir itu kan zaman dulu tuh masih tidak menggunakan kendaraan malah Kak. Masih berlari cepat seperti ini. Oh, jadi kalau di Sumatera ini nggak pakai kuda ya, lebih ke arah kuriran berlari gitu. Iya Kak. Ini Di Jawa kurirnya pakai kuda. Ini masih ketinggalan. Oh ya, selain itu tuh kan jadi selain dari jalur sungai, kalau di Jambi itu ada jalur lain nggak? Selain dari jalur sungai sih mungkin kita cari jalur jalan Kak, dari kurir-kurir ini. Kalau misalnya jalurnya sangat susah dilewati oleh mobil ataupun kuda, itu kan di Jambi nggak ada. Ini kalau dia jalan kaki gini nyebrang lautnya nggak? Iya apa? Hah? Kapal lah. Naik kapal. Ini pertanyaan. Oke. Intinya pengiriman paket pada zaman dulu tuh sangat sederhana sekali, sangat sulit. Dan kemungkinan hilangnya itu sangat besar gitu. Soalnya dibawa oleh orang. Ini orangnya kecelakaan dikit langsung gagal paketnya. Oke. Tip.
Oke, terima kasih. Bentar. Oh, ada lagi. Katanya, kan zaman dulu kan masih sering terjadi pemberontakan oleh para penduduk lokal. Nah, itu biasanya kalau di suatu wilayah ada pemberontakan itu gimana implikasinya terhadap kiriman paket? Nah, kalau misalnya ada pemberontakan ataupun ada perlawanan gitu dari pihak Indonesia kan, otomatis pengiriman paket pada wilayah tersebut itu akan terhambat kan. Soalnya kantor pos itu akan hancur. Contohnya di sini, kantor pos Muara ini sudah beberapa kali hancur karena pemberontakan oleh masyarakat Jambi kan. Pemberontakan sementara ya? Hah? Iya. Pemberontakan sementara. Ah, ada nggak? Pokoknya ada pemberontakan gitu kak. Ini udah beberapa kali hancur, terus dibangun lagi, ya hancur lagi, dibangun lagi. Nah, kenapa pemerintah sangat memprioritaskan kantor pos ini? Karena seperti yang kita ketahui bahwa kantor pos ini sangat berperan penting dalam suatu pemerintahan. Untuk penyebaran informasi, kantor pos lah menjadi yang mempunyai peran penting itu kak. Berarti kantor pos ini pada zaman Hindia Belanda termasuk salah satu infrastruktur yang vital gitu. Iya. Lebih vital daripada yang lainnya gitu. Yang lainnya contohnya? Misalnya kayak kantor residen, atau pedagang di sana atau pos tentara. Ya itu lebih vital daripada ini. Ini kayak sekunder gitu kak. Kalau yang tadi itu primer. Kalau di rumah sakit, menurut kamu mana yang lebih vital sebagai infrastruktur yang digunakan oleh kolonial? Apakah itu rumah sakit atau kantor pos? Rumah sakit kak. Kenapa? Soalnya rumah sakit itu untuk merawat korban-korban kak, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kak. Ya. Saya nggak tahu. Simpulannya. Jadi kesimpulannya masa-masa kolonial tuh kantor pos tuh lebih penting karena berguna untuk penyebaran informasi dari satu afdeling, antar afdeling, residen dan juga beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Jadi pemerintah kolonial itu menggunakan kantor pos sebagai pusat-pusat dari penyebaran informasi dan juga mengerahkan pasukan mungkin. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Saya Nabil. Sukses. Oke. Udah 5 kan? Oke, jadi kita sekarang udah di stand berikutnya. Sekarang membahas tentang perkembangan dan dampak pembangunan pembangkit listrik di Muaratobo. Nah, jadi kita sekarang lagi bersama budak berbaju dongker bersama Hadat. Jadi Hadat ini, kamu kenapa sih milih ngebahas pembangkit listrik di Tebo lagi? Mungkin bisa jelasin. Nah, pertama saya milih Tebo karena emang tempat tinggal. Saya nggak kan Tebo ini kan dilewati oleh sungai terbesar di Sumatera. Dan sungai Batanghari gitu kan, saya mikir apakah sungai Batanghari itu pernah dimanfaatkan buat jadi pembangkit tenaga air? Ternyata belum. Kami batu bara dulu sampai sekarang. Jadi bangunan selama Belanda. Dulu pas Belanda membangun ini masih ada kontrol dari masyarakat Tebo. Itu ada satu perusahaan, tata eksiden gitu kak. Itu dulu yang juga memerangi Belanda. Dan tuh mereka tuh kontrol gitu sama Belanda. Jadi mereka masih belum bisa ngalahin Belanda. Terus dibangun sama Belanda pakai ini kak. Karena kan Tebo ini kan sebenarnya air itu kan banyak gitu kak. Jadi mereka kan butuh energi. Itu faktor mereka bangun. Makin listrik ini. Ini kota masih kecil aja ini. Terus hah? Bagaimana? Ini kan ke masyarakat Tebo Pak. Kalau kan Tebo ini kan mikir mereka tuh belum tadi bangun pakai buruk lah ke Tebo. Tidak mereka baik. Tidak seperti mereka pikirkan. Beda aku punya itu pertama juga peningkatan kapasitas listrik. Di mana mereka? Saya kan naik orang apa kan ada tiga juta itu kan satu ini. Nah, sekarang begitu di koran mereka di koran ini bisa cuma itu. Kalau masih pejalan kaki itu apalagi pejalan kaki itu para apalagi yang untuk pemerintah aja juga. Kalau mereka harus dibantu dan juga itu mereka gelap tapi ada listrik juga terang kayak mereka tuh dibantu juga.
dibangunnya pembangkit listrik tersebut di perekonomian tersebut itu meningkat ya. Ya. Meskipun ada tentangan dari pihak pemberontak seperti pemberontakan tadi. Pertama bukan pemberontak lah. Pertama itu memang lewat dari masyarakat tersebut nih kayak nggak setuju awalnya gitu kan. Nah berarti ini kayak pemberontakan memberikan perlawanan terhadap Ya. Belanda, ya Ya. pemberontak lah itu. Jadi pemberontak sih bahkan ada yang Pemberontak kalau perspektif apa pemberontak itu tergantung. intinya dia kontra. Terus yang itu penciptaan lapangan kerja. Ya kan ini perlu diawasin keadaan otomatis kayak sekarang. Terus itu hukuman bagi penyandang disabilitas tadi kan tradisi tadi kan itu dapat dikasihkan ternyata ada juga kan. Tapi itu persoalan lingkungan. Karena mereka betul barang dan mereka belum bisa mengolah limbahnya kan. Karena kan bisa diolah limbahnya. Paling enak Ya paling nanti makanya jadi kan sekarang udah bisa dikurangi. Terus sosial kak kan ini cepat kak kan sekarang kalau kakak dikasih satu budaya tiba-tiba pasti kakak terima kan awalnya. terima sih kalau bagus. Kalau kak awalnya mereka jelek. Kalau kata kamu bagus. Ya tetap mereka damai apa jelas. Terus kemudian juga dengan kalau teror sosiologi namanya kalau satu masyarakat beragam ini kan ada yang iya ada yang very netral baik itu intermediate latihan dinamis gitu kan jadi tetap dinamis mereka terapi pasti kayak mulai dinamis dia kasih ayo ini juga terus kan ada Jadi Lombok itu termasuk salah satu wilayah yang setelah Jambi gitu, setelah kota Jambi sekitarnya yang menerima listrik gitu di Jambi. Oke, thank you Adam. Dulu tuh pemerintah kolonial untuk mengembangkan ekonomi di wilayah itu tuh membangun pembangkit listrik agar meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut dan membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Tetapi menghadapi berbagai tantangan. Contohnya penolakan dari pihak pemberontak itu oleh Sultan Taha yang merupakan pemberontak pada masa itu. Jadi secara keseluruhan pembangunan pembangkit listrik di wilayah Tebo meningkatkan perekonomian dan memberikan perkembangan yang positif, tapi memiliki beberapa efek negatif seperti pencemaran lingkungan. Seperti yang kita tahu pencemaran lingkungan asal cuman. Oke. Oke. Dari panitia keamanan sudah mengusir, Raja Jambi sudah mengusir kita keluar. Berarti sudah habis tur kita untuk sejarah ini. Kalian bisa nanti voting mana yang bagus. Nanti mungkin di akhir bakal di foto-foto satu persatu biar kalian bisa ngelihat semua hasil karyanya. Oke. Oke. Mungkin begitulah perjalanan kita di Expo Sejarah kali ini. Tahu sih mau ngomong apa? Intinya silahkan kalian pilih siapa tadi yang bagus pameran sejarahnya. Oke, cukup sekian. Gak tau lah ya, ini bakal masuk ke penutupnya juga di Zlog nih. Intinya terima kasih karena udah mau nonton. Sampai jumpa di Zlog berikutnya. Dadah.